Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah musalla Miftahul Jannah, jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da Isya yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam, baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan ajaran Islam, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita yang taat menjalankan perintah beliau, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya dari bacaan suratul Fatihah dan sholawat yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur, guru-guru kita, para sesepuh kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak-anak kita, khusus untuk almarhum Ananda Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin. Kita doakan semoga seluruh ahli kubur dan keluarga kita yang telah mendahului kita, yang saat ini sedang berada di alam barzakh, kita doakan semoga mereka selalu berada dalam rahmat Allah, berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam ridho Allah, berada dalam ampunan Allah, alam barzakhnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan raudhah, dijadikan taman miriyadil jinan daripada taman-taman surga. Dan kita doakan semoga mereka diampuni segala dosanya, diterima segala amal kebaikannya, terutama diterima iman Islam dan ihsannya. Dan kita yang masih hidup, juga keluarga kita dan saudara kita, semoga dengan barokah kita oleh Allah selalu diberikan kesehatan, baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan
bekal hidup kita nanti di alam barzah, di alam akhirat. Ketirkan niatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Salatan tasuru biha al-habib Muhammad Rizik Syihab wa ma ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Salatan tasuru biha al-habib Muhammad Rizik Syihab. Salatan tasuru biha al-habib Muhammad Rizik Syihab wa ma'ahu minal ayyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abada
wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa telah diterangkan di dalam kitab Hidayatul Adhiyah ila Thariqi Auliya, Hidayatul Adhiyah ila Thariqi Auliya, diterangkan taqwa ilah madaru kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'sul syarri ababila. Taqwal ilah madaru kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'sul syarri ababila. Taqwal ilah madaru kulli sa'adah wa tiba'u ahwa rasul syari abaila. Taqwal ilah madaru kulli sa'adah wa tiba'u ahwa rasul syari abaila. Wa tiba'u ahwa rasul syari abaila. Takwa ilah, bertakwa kepada Allah, madarul kulli sa'adah, itu adalah pangkal segala kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wattiba'u ahwa, sedangkan mengikuti atau memperturutkan hawa nafsu, wattiba'u ahwa ra'su syarri abailah, itu biangnya segala kebaikan, bujukan syaitan durjana, tipu daya syaitan. Berdasarkan keterangan tersebut bahwa pangkal kebahagiaan bagi kita orang-orang beriman di dunia dan di akhirat adalah takwa ilah, bertakwa kepada Allah. Jadi bertakwa kepada Allah adalah merupakan kunci untuk membuka kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka oleh karenanya siapapun atau siapa saja manusia yang ingin meraih, menggapai, memperoleh, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya, baik di dunia terlebih-lebih nanti di alam akhirat, maka kuncinya adalah bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala secara mutlak memberikan jaminan kepada siapapun yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Oleh Allah dijamin hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Maka oleh karenanya kita sebagai orang-orang yang beriman hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian takwa yang dikemukakan oleh para alim ulama secara universal, secara global, takwa itu adalah imtisal awamirillah wajib tinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah, baik perintah-perintah Allah yang hukumnya sunnah dan ataupun perintah-perintah Allah yang hukumnya wajib.
melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Maka apabila kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, Allah memberikan jaminan kepada kita bahwa kita akan bisa meraih, menggapai kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Dan bertakwa kepada Allah ini adalah merupakan sebaik-baiknya bekal yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang yang beriman. Dan dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman agar kita berbekal dengan bekal takwa. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah kalian, kata Allah, sebaik-baik bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka oleh karena itu bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajar rutin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 133. Allah berjanji dan janji Allah adalah hak, artinya benar, bahwa Allah akan membuktikan janji-janjinya yang telah Allah janjikan kepada orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah, di mana dalam ayat tersebut Allah berfirman, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin menjadi ahli surga, maka syarat mutlaknya adalah kita harus bertakwa kepada Allah. Berarti nggak cukup kita hanya bermodalkan iman saja, nggak cukup. Keimanan kita supaya sempurna maka harus dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau ada orang hanya beriman saja tapi tidak bertakwa, itu belum sempurna keimanannya. Diibaratkan seperti kita telanjang. Kita telanjang, nggak pakai celana, nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa lah, telanjang bulat. Kemudian kita ke pasar. Nanti di pasar orang pada ngeliatin kita. Mereka mengatakan kita apa? Ini orang gila nih. Padahal badannya mulus, tubuhnya mulus, tinggi, besar, hidungnya mancung, tampan, cantik, tapi telanjang. Pasti orang-orang mengatakan ini orang gila. Maka sempurnakanlah keimanan kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi iman kita akan ditolak oleh Allah di alam akhirat nanti kalau kita tidak bertakwa kepada Allah. Kita sering mendengar kalau ada orang meninggal dunia, kemudian salah satu dari keluarganya bicara kepada para jamaah yang takziah, yang melayat para jamaah almarhum, mohon diampuni segala kesalahannya dan doakan semoga diterima iman Islamnya. Insya Allah iman kita, Islam kita, ihsan kita, amal soleh kita akan diterima apabila keimanan kita dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau iman saja tanpa dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah, iman mah iman kepada Allah, percaya mah percaya kepada Allah, percaya bahwa Allah itu ada, percaya bahwa Allah itu Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, percaya bahwa Allah itu Tuhan yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan apa-apa yang ada di antara kedua. Percaya, tapi nggak bertakwa. Sholat kagak, ngaji kagak, ibadah kagak, pekerjaan sehari-hari menumpuk dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Boleh jadi orang yang seperti ini nanti di akhirat imannya ditolak oleh Allah karena imannya sudah rusak. Maka dengan demikian, ini you-nya bukan you bahasa Inggris. Kalau you bahasa Inggris artinya kamu. You bahasa Sunda ya. You bahasa Sunda ngajak. Hayu. You disingkat. Asalnya mah hayu. Nah disingkat jadi you. Lain you manggil si Ayu tukang jamu lain. You bareng-bareng. Maka oleh karena itu yuk kita sempurnakan keimanan kita dengan bertakwa kepada Allah. Yuk kita jaga, kita pelihara, kita pertahankan iman kita, Islam kita, ihsan kita dengan cara apa? Dengan cara takwal ilah, dengan cara bertakwa kepada Allah. Dijamin keimanan kita, keislaman kita, ihsan kita, amal soleh yang kita perbuat, berbagai macam kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, semuanya dijamin akan diterima oleh Allah dan diberikan pahalanya untuk kita nanti di akhirat apabila kita bertakwa kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwa ini penting nggak? Penting. Tapi takwanya takwa menurut agama, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu penting. Bukan takwa menurut kita. Emang apa takwa menurut kita? Kalau takwa menurut kita itu singkatan, kepanjangannya takut sama bini tua. Takut bini tua disingkat takwa, bukan itu. Atau takwa kepanjangannya botak di bawah, bukan. Jadi takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah ini pengertian takwa secara universal. Jadi siapapun yang suka menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, yang menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya, insya Allah akan menjadi orang yang bertakwa. Kalaupun tidak menjadi orang yang bertakwa, minimal kita harus berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin supaya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, masuk rombongan. Alhamdulillah. Artinya walaupun kita belum menjadi orang yang bertakwa, tapi kalau kita sudah ada di dalam rombongan orang-orang bertakwa, alhamdulillah selamat. Karena kita berada dalam rombongan orang-orang bertakwa. Nah nanti orang-orang yang bertakwa ini oleh Allah dijanjikan surga. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga seluas 7 lapis langit dan bumi. Itu oleh Allah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kunci surga yang paling efektif dan efisien untuk membuka pintu surga adalah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang bertakwa, dia berhak menjadi ahli surga. Akan tetapi untuk menjadi orang yang bertakwa itu enggak gampang. Kita butuh ilmu. Bagaimana mungkin kita akan menjadi orang bertakwa kalau kita nggak punya ilmu agama? Kalau kita bodoh dalam ilmu agama, kalau kita buta dalam ilmu agama, karena ilmu ini menjadi cahaya. Kata Nabi, al ilmu nurun fil qalbi.
Ilmu itu cahaya di dalam hati. Jadi kalau kita ingin bertakwa, maka cari ilmu agama. Nanti di dalam ilmu agama itu akan diterangkan tentang takwa, bagaimana ciri-cirinya orang yang bertakwa, semuanya akan dibahas. Terus apa saja yang harus dilakukan oleh orang bertakwa, apa saja yang harus dijauhi oleh orang yang bertakwa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, lihat kalimat takwa ditulis dengan bahasa Arab, dengan huruf Arab. Kalimat takwa ini terdiri dari 4 huruf. Takwa, tulisannya tak, kok, sukun patah, tak, kok. Waw, kemudian di depannya ada alif maksurah, patah wa. Takwa. Jadi hurufnya tak, kok, waw, iya. Takwa. Itu diambil dari fi'il madhi lafaz waqo. Waqo artinya menjaga, memelihara. Tapi bimana khosyah, bimana takut. Jadi secara bahasa orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah. Takut apa? Takut enggak mendapatkan ridho Allah, takut enggak mendapatkan ampunan dosa dari Allah, takut enggak mendapatkan rahmat Allah, takut diajab oleh Allah. Sehingga dengan adanya rasa takut kepada Allah, maka akhirnya dia patuh tunduk menjalankan perintah Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah karena takut kepada Allah. Kadang-kadang kita lebih takut kepada makhluk, kadang-kadang kita lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Jadi diambil dari kata kerja waqo. Kalau ditasrif dengan tasriful istilahi, waqo yaki wikoyatan, bahwa wakin wajaka maukiun ki lataki maukon. Jadi takwa artinya menjaga, memelihara. Ini pengertian takwa secara bahasa. Berarti orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menjaga dirinya, memelihara dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Jadi orang yang bertakwa itu dia takut melakukan perbuatan dosa. Sekecil apapun perbuatan dosa dia takut melakukannya. Itulah orang bertakwa. Ini pengertian takwa secara bahasa. Kira-kira jelas nggak? Jelas. Bisa dipahami? Bisa. Takwa ada berapa huruf tadi? 4. Pertama huruf ta, kedua o, ketiga wau, 4 iya. Wow, iya. Takwa, yuk kita kaji satu persatunya dari huruf-huruf tersebut, karena masing-masing huruf tersebut mengandung makna, mengandung arti. Ada maknanya, ada 7. Pertama huruf apa? Ta. Ta ini maknanya ada 2. Pertama mengandung makna tarkul munkarot, artinya meninggalkan perbuatan munkar, meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, tak mengandung makna tawadu, artinya rendah hati. Berarti orang yang bertakwa cirinya dia suka meninggalkan perbuatan-perbuatan munkar. Dia suka meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, menjauhkan dirinya dari segala ucapan perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah. Itulah cirinya orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang bertakwa cirinya tawadu, rendah hati. Hidupnya enggak takabur, enggak sombong, selalu mengalah, sabar, enggak congkak, enggak sombong. Tawadu.
Orang yang tawadu, tawadunya tawadu menurut agama, bukan tawadu singkatan menurut bahasa Indonesia. Kalau tawadu singkatan menurut bahasa Indonesia, kepanjangannya tarak mawaduin. Disingkat tawadu, tarak mawaduin. Jadi kemana-mana kamu jajan teh hayang dibayar batu wae. Rokok hayang menta wae, hayang gratis wae, romantis, rokok makan gratis. Disingkat romantis. Atau rojali, rokok jarang beli. Jadi kalau ada orang rokok suka minta nggak pernah beli, itu namanya diganti si rojali. Kalau merokok makan gratis itu namanya si romantis. Iya, romantis. Rokok makan gratis. Jadi tawadunya bukan tawadu singkatan menurut bahasa Indonesia, tapi tawadu menurut ajaran agama. Artinya rendah hati. Rasulullah bersabda, "Man tawadu'a rafa'ahullah wa man takabbara rafa'ahullah." Barang siapa yang bersikap tawadu, yang bersikap rendah hati, maka derajatnya oleh Allah akan diangkat. Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panutan kita, suri tauladan kita, yang akhlaknya sangat mulia, sangat tinggi, sangat agung. Beliau itu sangat tawadu. Beliau kalau ketemu sama anak-anak yatim, itu beliau duluan yang menyapa anak yatim. Assalamualaikum. Anak yatim jawab waalaikumsalam. Tawadu. Itu Rasulullah. Rasul itu orangnya nggak sombong. Padahal beliau sangat mulia. Beliau adalah the big person in the world. Manusia paling besar di bumi. Manusia paling besar di dunia. Beliau manusia besar di dunia karena beliau dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar. Beliau manusia agung karena beliau memang diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. Beliau manusia paling mulia karena beliau dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Beliau derajatnya paling tinggi karena beliau derajatnya ditinggikan oleh Allah yang Maha Tinggi. Tapi beliau tawadu, rendah hati, nggak sombong. Jadi tawadu ini sifat Rasulullah, akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Nah, kita diperintahkan untuk mencontoh akhlak beliau, sebab beliau adalah suri teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada bagimu pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Bahkan Syekh Al-Junaid beliau mengatakan arbaun tarfaul abda a'la darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluhu al-hilmu wa tawadhu wa sahabu wa husnul khuluq. Syekh Al-Junaid beliau mengatakan ada 4 perkara, ada 4 sifat terpuji. Seorang hamba akan diangkat derajatnya oleh Allah ke derajat yang mulia, walaupun orang tersebut ilmunya sedikit, amalnya sedikit, tapi oleh Allah diangkat derajatnya ke derajat mulia apabila orang tersebut mempunyai 4 sifat terpuji. Pertama, al-hilmu, sifat hilim, penyantun, penyabar, sabar, santun, selalu mengalah. Yang kedua, tawadhu, rendah hati. Yang ketiga, saho, dermawan, loman, berehan, bager. Nah, sok daek talang dulu, sok daek barang bere. Jadi hidupan tepelit. Nah, yang keempat, husnul khuluq, bagus budi pekerti, bagus perangai. Nah, apabila seseorang memiliki 4 sifat tersebut, itu akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang mulia, menjadi orang terhormat, walaupun ilmunya sedikit, walaupun ibadahnya biasa-biasa, ibadahnya nggak hebat,
tahajudnya jarang-jarang, tapi diangkat derajatnya ke derajat yang mulia kalau seseorang memiliki 4 sifat terpuji tersebut, yaitu 1 hilim, penyantun penyabar, 2 tawadhu, rendah hati, 3 sahok, dermawan, berehan, loman, sok daek alam tulung, barang berek kabat, batur, sok golongan kanubut, butuh, butuh pertolongan, katil kaupat, bagus budi pekerti husnul khuluq. husnul khuluq. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu huruf pertama dari kalimat takwa. Maknanya ada yang pertama tarkul munkarot, meninggalkan perbuatan munkar. Jadi cirinya orang yang bertakwa, dia suka meninggalkan perbuatan munkar. Jadi dia nggak suka perbuatan munkar, dia nggak suka perbuatan dosa, dia nggak suka perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang diharapkan oleh Allah, dia nggak suka. Itu cirinya orang bertakwa. Bagaimana mungkin seseorang akan menjadi orang bertakwa kalau dia masih suka berbuat dosa? Kalau dia masih suka perbuatan munkar, perbuatan dosa, nggak mungkin. Nggak ada orang bertakwa berbuat dosa. Masa orang bertakwa berbuat dosa? Yang kedua maknanya apa? Tawadu, rendah hati. Barang siapa yang bersikap tawadu, rendah hati, akan diangkat derajat oleh Allah. Contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat tawadu sehingga derajat beliau diangkat oleh Allah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi penghulunya, pemimpinnya seluruh para nabi dan para rasul. Bahkan beliau menjadi Rois, ketua para nabi ulul azmi. Bahkan beliau menjadi Sayyidul Makhlukat, tuannya seluruh makhluk. Bahkan nanti di hari kiamat beliau akan menjadi Sayyidul Waladi Adam, sayyidnya, tuannya seluruh anak Adam, seluruh manusia di hari kiamat. Beliau derajatnya sangat tinggi, saking tinggi derajat beliau sampai Allah dan para malaikatnya pun bersolawat kepada beliau. Allah dan seluruh malaikat bersolawat kepada beliau karena beliau derajatnya tinggi. Ayat Al-Quran yang menerangkan Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada beliau itu cuma 1 ayat, dan kita sampai saat ini belum mendapatkan ayat Al-Quran yang menyatakan Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada nabi-nabi yang lainnya. Ayatnya cuma 1, terdapat dalam Quran surat 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 56. Ayatnya cuma 1. Al-Quran kan 6666 ayat, tapi cuma 1 ayatnya itu. Surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ayat ini cuma 1 yang menerangkan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, Allah saja bersolawat. Makna solawat Allah kepada beliau itu maknanya Allah mengagungkan beliau, Allah memuliakan beliau, Allah mengangkat derajat beliau. Bukan berarti Allah baca solawat kepada beliau. Gimana kalau Allah baca sholawat kepada Muhammad kalimatnya? Masa Allah baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Masa Allah manggil Allah lagi? Bukan begitu. Itu mah kita baca sholawat kepada Nabi. Bacanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi gitu enggak? Enggak, bukan begitu. Kalau Allah baca salawat kepada Nabi begitu, berarti Allah manggil Allah dong. Berarti ada Tuhan selain Allah dong. Tidak ada Tuhan dan Allah. Makanya makna hakiki, makna yang sebenarnya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah makna yang sesungguhnya Allah mengagungkan beliau, Allah memuliakan beliau, Allah mengangkat derajat beliau. Sehingga beliau menjadi makhluk yang terbaik.
yang oleh Allah dijadikan pola, dijadikan figur, dijadikan suri teladan bagi seluruh umat manusia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama, huruf ta. Itu kakak ngaji huruf ta kumpul ke jam 8 dia naik dibahas 4 huruf dia sahuruf enggak 45 menit ya. Berarti lamun anu can dibahas 3 huruf deui. Berarti tinggal dikali 3 huruf kali 40 menit. Berarti kita selesai ngaji sekitar jam 2 lah. Nah, yang pertama huruf ta, kedua kok, ketiga Wow. keempat Iya. Jadi malam ini kita bahas 1 huruf aja deh, huruf ta. Tak. Kadang-kadang udah dibahas juga sampai rumah lupa lagi. Kalau kita deui. Begitulah ilmu. Susah masuknya, mudah keluarnya. Para jamaah. Coba saya tanya lagi. Kalimat takwa ada berapa huruf? 4. Pertama Tak. kedua Kop. ketiga Wow. keempat. Iya. Itu masing-masing huruf mengandung Maknanya. mengandung makna, ada maknanya. Pertama huruf ta, maknanya ada berapa? Maknanya ada berapa? Bukan? Ini belum nyampe rumah, masih di jalanan sudah lupa. Entah kalau loba-loba gaji dunia. Dikit-dikit. Pertama huruf ta, maknanya ada 2. Satu tarkul munkar, artinya meninggalkan perbuatan munkar. Dan kedua tawadu. Lain cara mau duit. Ayat tawadu, ayat tawado. Kamu tawadu, tara duit. Kamu tawado, tara mau dompet. Nah, yang dimaksud tawadu adalah menurut agama adalah rendah hati. Jadi enggak bersikap sombong. Orang sombong itu haram masuk surga, dilarang masuk surga. Iblis yang pernah tinggal di dalam surga, gara-gara sombong diusir dari dalam surga. Itu iblis. Waalaikumsalam. Saya besar. Dulu ada prediksi di pada maghrib. Ada tamu ngobrol ini. Ada tamu. Nah, iblis yang pernah tinggal di dalam surga aja gara-gara sombong, bersikap sombong, akhirnya oleh Allah diusir dari dalam surga, dikeluarkan dari surga. Nah, kita masih ada di alam dunia, nanti di akhirat pengen masuk surga, tapi mati membawa sifat sombong. Kira-kira bisa masuk surga? Enggak, terhalang. Sehingga Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannatal mustakbirun. Ini hadis, jangan ditentang. Orang yang menentang hadis itu bisa murtad, bisa keluar dari agama Islam. Karena hadis itu adalah sabda Rasulullah. Kalau kita beriman kepada Rasulullah, maka kita wajib pula beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Karena kita sudah mengatakan amantu bi Rasul wa bima qala Rasul. Aku beriman kepada Rasulullah dan beriman pula kepada sabda-sabda beliau. Masa beriman kepada Rasulullah tapi sabda Rasulullah ditentang? Kan lucu. Katanya beriman sama Nabi, tapi hadis Nabi ditentang. Itu bisa sama aja dengan orang mengatakan aku beriman kepada Allah, tapi dia menentang firman Allah. Katanya beriman kepada Allah, tapi Al-Quran firman Allah diingkari, ditentang. Itu bisa murtad. Jadi konsekuensinya, kalau kita mengatakan beriman kepada Allah, maka wajib kita beriman kepada firman-firman Allah, yaitu Al-Quran. Demikian pula kalau kita mengatakan aku beriman kepada Rasulullah, maka konsekuensinya kita harus beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannatal mustakbirun. Tidak akan masuk surga orang yang sombong. Jadi di surga nggak ada orang sombong. Orang sombong nggak pantas tinggal di dalam surga. Orang sombong pantasnya tinggal di neraka bersama Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah, Walid, dedengkot kafir.
Di surga mah orang-orang baik. Surga itu tempat baik, tempat orang-orang baik. Nah, di antaranya orang yang sombong, orang yang menyalahkan hadis Nabi, menentang hadis Nabi. Contoh nih. Ada waktu 6 menit lagi. Jam 9 kurang 6 menit. Contoh, dalam hadis Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha Illallah. Itu hadis, awas jangan ditentang. Kalau menentang hadis Nabi, itu samalah arti kita menentang Nabi. Kalau menentang Nabi, ancamannya neraka. Mana ayatnya? Ayatnya surat 4 An-Nisa juz 4 ayat 14. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha walahu adzabun muhin. Ini ayat isinya ancaman Allah bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kata Allah, barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang menentang kepada Allah dan Rasulnya, dan ia melampaui batas-batas yang telah digariskan, yang telah ditetapkan oleh Allah, maka niscaya Allah akan menjebloskan dia ke dalam kobaran api neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dibakar selama-lamanya di neraka. Dan baginya azab yang sangat menghinakan, azab yang sangat pedih, menyakitkan, menyengsarakan, membuat kita menderita. Itu ancaman Allah bagi siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita menentang hadis Nabi, ancamannya itu nanti. Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa akhir kalamnya, akhir ucapannya, maksudnya ketika sakaratul maut, ketika akan menghembuskan nafasnya yang terakhir, dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, dahul jannah, ia akan masuk surga. Ini hadis jangan ditentang. Ditentang bisa murtad. Misal, masa, ini kalimat-kalimat nada-nada penentangan. Masa hanya dengan ucapan bisa masuk surga. Masa hanya dengan ucapan la ilaha illallah ketika akan meninggal dunia bisa masuk surga. Masa masuk surga dengan ucapan? Nah, umpama nih, siapapun yang ngomongnya, mau dia seorang ulama besar kek, mau kiai kek, mau buya kek, mau nambuya kek, nambuya mah tai aku, tai nambuya, mau profesor kek, mau doktor kek, kalau dia mengatakan masa masuk surga dengan ucapan la ilaha illallah, ini kan menentang hadis, bisa murtad itu. Lah, kita masuk Islam, orang non muslim masuk Islam dengan apa? Dengan ucapan la ilaha illallah. Kalau diucapkan, diikrarkan. Karena kalau kita mengucapkan kalimat itu berarti kita mengakui kebenaran kalimat itu. Lah, kita ijab qabul nikah dengan apa? La ilaha illallah. Dengan ucapan. Dengan ucapan. Kita sholat baca Fatihah dengan apa? Ucapan. Kita takbiratul ihram Allahu akbar dengan apa itu? Lalu apa itu apa? Ucapan. Makanya kata Nabi, la yastaqimu, jadi panjang yang ngaji. La yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan pernah lurus iman seorang hamba kecuali luruslah dahulu hatinya, luruslah dahulu imannya, luruslah dahulu i'tiqadnya di dalam hati, dan tidak akan lurus i'tiqad hati seseorang kecuali luruslah dahulu ucapan. Ini hadis. Seseorang itu yang dilihat ucapannya, betul nggak? Betul. Kalau binatang yang kita pegang apanya? Ekornya, buntutnya. Tapi kalau manusia yang dipegang apanya? Ucapannya. Sampai-sampai ada hadis mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan.
selamatnya seseorang dari neraka itu tergantung bagaimana dia menjaga ucapan. Awas, hati-hati. Mulutmu harimaumu, itu dulu. Sekarang mah jarimu harimaumu. Jari sekarang. Nah, sampai-sampai Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar-benar mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan yang baik, Pak. Nah, kalau ucapan kita menentang hadis itu baik tidak? Tidak, dosa besar itu. Menentang hadis Nabi itu samalah menentang Nabi. Menentang Nabi sama dengan menentang Allah. Karena Nabi adalah utusan Allah. Sadar dong. Oh, saatnya. Masuk surga ucapan la ilaha illallah. Itu kan menentang. Bahaya. Nah, kalau ada orang mengatakan seperti itu, lalu kemudian dia mentafsirkan hadis tersebut dengan ro'inya, dengan otaknya. Itu la ilaha illallah itu hanya simbol persatuan. Jadi seluruh umat manusia yang berbeda-beda agama harus bersatu. Artinya semua agama sama. Itu kalimat la ilaha illallah hanya simbol. Ini bahaya ini. Kalimat la ilaha illallah itu bukan simbol, itu kalimat tauhid, itu kalimat takwa, itu kalimat najah, kalimat yang dapat menyelamatkan kita dari kobaran api neraka. Itu kalimat ikhlas, kalimat yang memurnikan keesaan Allah. Kalimat la ilaha itu bukan simbol, tapi itu kalimat yang menjadi hisnullah, yang menjadi bentengnya Allah. Sebagaimana kata Allah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, la ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah nih. Ini kata Allah dalam hadis qudsi, hadis riwayat Ibnu Asakir dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Allah mengatakan, sesungguhnya la ilaha illallah adalah bentengku. Jadi bukan simbol, itu benteng Allah. Barang siapa yang mengucap, jelas gak deh? Kata Allah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, sungguh ia telah masuk ke dalam bentengku. Dan barang siapa waman daholah hisni pakot umina min ajabi, dan barang siapa yang sudah masuk ke dalam bentengku, maka sungguh ia akan diselamatkan, diamankan dari ajabku nanti di akhirat. Jadi kalimat ini bukan kalimat sembarangan. Ini kalimat bisa membebaskan kita dari api neraka. Ini kalimat yang membuat kita bisa masuk surga. Ini kalimat yang menyebabkan ibadah kita dinilai, dihargai oleh Allah, diberikan pahalanya, diterima oleh Allah, karena didasari kalimat la ilaha illallah. Coba kita sholat, kalau di dalam sholat kita nggak mau mengucapkan la ilaha illallah, sholat kita sah nggak? Sah tidak? Tidak. Diterima nggak? Enggak. Makanya seluruh para ulama mazhabul arba'ah sepakat bahwa dalam sholat ketika tahiyat akhir itu wajib mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Itu wajib karena tahiyat akhir hukum sholat, dan mengucapkan dua kalimat syahadat pada waktu tahiyat akhir itu hukumnya wajib. Kalau itu nggak diucapkan, berapapun banyaknya kita sholat, sehebat apapun, serajin apapun, segetol apapun kita sholat tiap hari, tiap malam tahajud, itu nol, nggak sah, nggak dinilai Allah, nggak diterima. Jangankan diberikan pahalanya, diterima pun karena sholat kita nggak sah, karena di dalam sholat kita tidak mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ini kalimat itu jangan dianggap remeh, dianggap simbol. Ini ngaji dari mana ini? Ngaji dari mana? Pasti orang yang seperti ini berarti boleh jadi dia pahamnya sepilis. Apa itu sepilis? Sepilis itu singkatan dari sekularisme, pluralisme, liberalisme. Nah, hati-hati. Jangan sampai akidah kita didangkalkan, dirusak dengan paham-paham sepilis. Karena sekarang banyak ulama-ulama yang pahamnya sepilis. Hati-hati, pahamnya sekularisme, pluralisme, liberalisme. Itu paham sepilis, itu produk Yahudi. Produk Yahudi untuk menghancurkan akidah umat Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran, kata Allah, orang-orang Yahudi itu akan berusaha
akan berupaya bagaimana caranya supaya Islam ini hancur. Maka dimasukkan paham-paham spiritus, paham sekularisme, pluralisme, liberalisme. Lihat saja Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 217. Kata Allah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro selamanya tidak akan diintip, mereka akan terus berupaya berusaha memerangi kamu sehingga mereka dapat memurtadkan kamu, mengembalikan kamu dari agamamu, artinya memurtadkan kamu. Terus kita dengan berbagai macam cara, gimana caranya supaya umat Islam ini murtad. Jadi la ilaha illallah itu bukan simbol, itu kalimat tauhid, kalimat yang paling tinggi nilainya, lebih berharga daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kalimat yang lebih berharga daripada alam dunia beserta seluruh isinya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jangan dianggap simbol. Hati-hati. Sekarang akhir zaman kata Nabi, sayati zamanun ala ummati la yaqul Islam illa ismu wala minal Qur'an illa rasmu wa saluman tahta adimis sama al ulama usu min indir tahrujul fitan wa ta'urud fihi. Ini hadis. Ada hadis ini di dalam kitab-kitab hadis, di antaranya di dalam kitab Muhtarul Hadis. Kata Nabi, akan datang satu zaman atas umatku. Sayati zaman, akan datang suatu zaman, suatu masa dalam waktu dekat atas umatku, di mana pada zaman itu Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulis, di mana pada zaman itu akan bermunculan ulama-ulama su, ulama-ulama yang rusak, ulama-ulama yang busuk, ulama-ulama yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ulama-ulama yang berani merubah hukum Allah, ulama-ulama yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan mereka. Awas hati-hati. Ini kata Nabi, akan bermunculan di akhir zaman ulama-ulama su. Seburuk-buruknya manusia, kata Nabi, di kolong langit, kata Nabi adalah al-ulama su, ulama su, ulama yang buruk, ulama yang suka merubah hukum Allah, ulama yang menjual agama untuk kepentingan pribadi, ulama yang menjual agama untuk kepentingan politik, ulama yang menukar agama dengan harta, tahta, dan wanita. Awas. Ulama usul. Min indihim tahrujul fitan, kata Nabi, wa taqudu bihim. Nanti dari mulut mereka, dari mulut ulama su, itu akan keluar fitnah-fitnah agama. Jika umat bingung, makanya hati-hati di akhir zaman, ikut ulama, hati-hati. Ikut ulama yang benar-benar ulama yang warasatul anbiya, ulama yang takut kepada Allah, ulama yang mempunyai keberanian mengatakan bahwa yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, ulama yang mempunyai keberanian bahwa yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Jangan sekali-kali mengikuti ulama dunia, ulama yang merubah hukum Allah, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, yang haram dikatakan halal, yang halal dikatakan haram. Ikuti ulama yang warasatul anbiya, ulama yang komitmen, konsisten memegang amanah dari kita yang